Ya, karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Dilihat sini. Apa ini? Halo? Gelas air itu ya. Antum lihat benda aja udah beda pendapat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Haula wala quwwata illa billah. Itu paling gampang. Air di dalam gelas ada tutupnya gitulah. Nah, supaya nggak repot. Lihat sini. Kalau tutupnya saya buka, bisa nggak dimasukkan benda yang lain? Bisa. Spidol masuk? Mic masuk? Masuk. Baik, mudah dimasukkan benda lain. Sekarang lihat, kalau saya tutup begini, bisa dimasukkan spidol? Tidak. Yang lain tidak. Ketika kita bermohon kepada Allah lewat doa, sifat doa itu kapanpun disampaikan, itu sifatnya akan dijawab, akan dikabulkan. Baik itu seketika, baik itu saat kita siap, atau nanti Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumus yang ada di Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, sebentar, sekarang lihat. Tapi ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk, karena ada penghalang di sini, sehingga bahasanya tidak dikabulkan. Ya, padahal sifat Allah mengabulkan doa, karena nggak bisa masuk tuh, mental. Kenapa diantaranya? Sumbernya dua, ada yang haram yang masuk atau maksiat yang dikerjakan. Makanya ketika ada yang haram masuk ke perut, misalnya di hadis Muslim, hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, kan Anda sering saya sampaikan kan, ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, dzakara rajul tsumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha aghbara, sampai rambutnya kumal, pakaiannya berantakan kan. Kemudian yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, fayaqulu ya rab berdoa dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu li dzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah nggak jawab, tapi nggak bisa masuk nih. Kenapa? Famatamu haram, karena dia makan makanan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Balbasu haram, pakaiannya haram. Baghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Karena masuk yang haram dalam dirinya, menutup celah-celah kebaikan, sehingga ketika akan diberikan jawaban nggak bisa masuk tuh, mental. Atau maksiat, telinga yang sering dengar maksiat nih, ya awas, hati-hati. Kalimat-kalimat maksiat, musik-musik yang nggak jelas dan sebagainya masuk nih ke telinga Anda. Jarang dengar Quran, jarang dengar adzan macam-macam, itu nanti jadi sumbatan di sini di telinga. Ya, jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya kena sumbat. Bukan nggak bisa dengar. Kalau yang lain kedengaran, Pak. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Konser musik di Jakarta, di Senayan, kedengaran sampai sini. Padahal konsernya belum ada, belum mulai. Masih 3 bulan lagi kedengaran, sampai tiketnya udah pesan duluan, bayar lagi 6 juta. La haula wala quwwata illa billah. Adzan, bahkan panggilan taklim, ajakan. Samping rumah, masjidnya ada, gratis lagi, semuanya ada sarapannya, ada buburnya, nggak kedengaran, Pak. Nggak bisa masuk gitu kan. Susah gitu. Salatu khairum minan naum. Mau dikasih lebih daripada dunia dan seisinya, kebalik masuk telinganya. An-naumu khairum minas salat. Tidur terus. La haula wala quwwata illa. Kenapa? Ada yang salah di telinganya. Mata sering lihat yang salah. Jadi penghalang di sini. Di penghalang. Awas, Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sarihim ghishawa. Karena sering lihat maksiat. Makanya orang yang sering melihat yang maksiat-maksiat, gambar-gambar yang tidak bagus, acara-acara yang buruk, itu diajak kepada yang baik, nggak bisa nyambung, Pak. Nggak bisa nyambung, nggak akan ada getaran dalam jiwanya. Makanya kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda tidak akan pernah menemukan hal-hal yang kotor, termasuk kata-kata yang tidak bagus. Tapi kalau Anda terbiasa bicara kotor, maka yang keluar yang kotornya, yang baik nggak akan muncul. Hati-hati gitu kan. Karena itulah kita coba pecahkan ini. Kita taubat kepada Allah, kita akui kita salah dan sebagainya. Kita minta Allah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita akui itu. Sehingga ketika di awal sudah mengakui dosa, bertobat kepada Allah, menangis kita seperti sahabat Abu Bakar menangis, bergetar tangannya karena takut membawa dosa dalam salatnya gitu kan. Masya Allah, itu sahabat mulia yang pahanya nggak sebanding dengan amalan makhluk. Ya, mertua Nabi, surganya tanpa hisab, menemani Nabi lewat hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, masih menangis beliau dalam sholatnya, mengakui dosa-dosanya. Antum sahabat bukan, mertua Nabi juga bukan, masuk surga juga belum jelas itu kan. Nabi nggak ngajak antum saat hijrah gitu kan. Masya Allah, masih merasa nggak ada dosa dalam sholatnya. Walaupun kadang-kadang dalam sholat subuh di puncak gemeteran juga gitu kan, tapi bukan dalam konteks sholat yang benar. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu dilakukan di awal? Karena setelah itu Anda akan memanjatkan banyak doa kepada Allah. Perhatikan, bukankah dalam setiap gerakan sholat ada doa di situ? Silahkan cek. Ruku ada doa,
itidal sami Allahu liman hamidah ada doa, Rabbana walakal hamdul as-samawati wal ardi, terus sujud ada doa, duduk di antara dua sujud berapa Anda bacakan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dikabulkan sementara dosa masih melekat dalam diri kita? Bahkan setelah sholat pun Anda berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi apakah langsung dibacakan? Tidak. Nabi mengajarkan istighfar dulu supaya mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan kalimat formalitas, bukan. Ketika mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, Anda harus mengaku punya dosa apa. Coba rasakan, kalau kalimat itu benar diucapkan dengan perasaan yang benar, itu mengalir dari mata kita, turun ampunan Allah. Setelah itu Anda mulai bacakan yang lainnya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Setelah itu Anda mulai bacakan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Hadis Muslim hadis 597. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi, ya, Quran surah kedua 255 di An-Nasai bab yang keempat halaman 99. Setelah itu Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud dengan hadis 1523, baru Anda berdoa. Jadi enggak ujug-ujug selesai salat langsung kemudian berdoa. Ya, tidak salah, tidak, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika kita hilangkan dulu sekat-sekat yang bisa menghambat doa itu dikabulkan. Paham?